Panggilan beribadah. Umat yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah keluarga saat ini, marilah kita bersama-sama menghayati ibadah ini dengan tekad untuk mewujudkan ibadah sebagai tanda dan karya. Tema ibadah kita hari ini yaitu ibadah sebagai tanda dan karya ketaatan. Dalam setiap bentuk kehidupan yang kita jalani, kita diajak untuk selalu mewujudkan ketaatan kita kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Melalui ketaatan, kita juga mengungkapkan rasa hormat dan syukur kita atas kasih karunia, rahmat dan keselamatan yang kita terima, sebagaimana teladan ketaatan Kristus, Sang Mesias kepada Sang Bapa. Dengan pertolongan Roh Kudus, ibadah kita saat ini kiranya menguatkan kita untuk menjadi tanda dan karya ketaatan kepada Tuhan. Marilah kita bersama-sama sujud beribadah di hadapan-Nya. Bapak, Ibu, Saudara, silahkan berdiri. Ibadah minggu ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Tuhan beserta saudara semua. Bapak, Ibu, Saudara, keluarga, kami persilahkan duduk. Nyanyian pujian. Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan melalui Kidung Jemaat 10, bait yang pertama. Pujilah Tuhan Sang Raja. Dan Kidung Pasamuan Jawi 23, bait pertama. Puji mering Allah. Penyesalan dosa. Ya Allah penuh rahmat, kami menyesali ketidaktaatan kami kepadamu dalam menjalani hidup ini. Ampunilah dosa-dosa kami yang tak tersembunyi di hadapan-Mu. Penyesalan dosa kami ini kami nyatakan melalui nyanyian Kidung Jemaat 26, bait pertama, kedua, mampirlah dengar doaku. Yesus penebus
Dengar doaku, orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tata rahmat, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku, orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Hati kami dipenuhi dengan sukacita, ya Allah. Engkau berkenan mengampuni kami. Pengampunan-Mu memampukan kami untuk tetap taat kepadamu. Berita anugerah-Mu kami terima sebagaimana tersurat pada Efesus 6 ayat 5-7. Efesus 6 ayatnya yang kelima hingga ketujuh. Demikian. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah dan dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Bapak, Ibu, Saudara, kami mohon berdiri. Syukur dan kemuliaan bagi Tuhan. Syukur bagimu ya Tuhan, segala kemuliaan hanya bagimu. Syukur kami nyatakan melalui nyanyian dari pelengkap Kidung Jemaat 198 bait 1 dan 3. Di hatiku ya Yesus. Di hatiku ya
Bapak, Ibu, Saudara, dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudari, Saudara, umat kekasih Tuhan. Mari sebelum kita menerima firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Ya Allah Bapa, ajarilah kami untuk dapat hidup taat melakukan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu memberikan kekuatan dan membimbing kami untuk melakukan kehendak-Mu melalui ketaatan kami pada sabda-Mu saat ini. Bersabdalah bagi kami siap menerima sabda-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita raih Alkitab kita. Kita buka aplikasi Bible Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Filipi 2 ayatnya yang ke-12 hingga 18. Demikian. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersuka cita dan aku bersuka cita dengan kamu sekalian. Ayat terakhir 18. Dan kamu juga harus bersuka cita demikian, dan bersuka citalah dengan aku. Sampai sedemikian jauh. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah, merefleksikan dengan dalam, dan berjuang melakukan dengan nyata dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Mengenal tokoh atau sosok pewayangan ini? Ya, yang ini namanya Bima atau Bimo. Gagah berani, teguh, taat dan patuh. Juga tabah, jujur dan bijaksana. Serta menganggap semua orang itu sama derajatnya. Sehingga dia digambarkan tidak pernah menggunakan bahasa halus, kromo inggil. Jadi kalau bicara apa adanya. Nah, kalau yang satu ini
Ya, ini yang paling besar, Kumbokarno. Berjiwa satria. Juga dia sangat taat. Taat kepada kebenaran. Dan hatinya berhati suci. Satu-satunya raksasa yang berkulit putih. Dan paling besar. Satu lagi. Ini. Oh, kalau ini hampir semua orang sudah sangat kenal. Walaupun yang sangat mencintai pewayangan atau wayang, atau malah yang tidak terlalu mendalami wayang. Di film-film banyak ini. Betul. Hanoman. Kerah putih pembela kebenaran dan pembasmi kejahatan. Dia pemberani. Dia juga punya karakter setia dan taat. Selalu waspada, tetapi juga memiliki sikap sopan santun, rendah hati. Pendiriannya teguh, kuat dan tabah dalam menjalani segala sesuatu. Juga pandai bernyanyi. Saya menampilkan ini Bapak Ibu adalah karya dari seorang jemaat di GKJ Nehemia kita. Sesuai dengan tema taat dan penuh ketaatan. Ini tadi buatan asli. Tangan dari, saya sebut namanya saja beliau, Pak Kumbino. Menikmati sekali, otentik Pak Kumbino maksudnya ya. Dan sungguh-sungguh detail menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan. Anda bisa bayangkan proses itu ya Bapak Ibu dan saudara-saudari. Tanpa keterpaksaan. Pak Kumbino sukacita melakukannya. Seperti tokoh sosok Bima, ya, juga Kumbokarno, Hanoman tadi, yang hidupnya taat untuk kebaikan diri sendiri, tetapi khususnya untuk kebaikan bersama. Di konteks bacaan Alkitab kita kali ini, jemaat di Filipi juga didorong oleh Rasul Paulus untuk melanjutkan bahkan meningkatkan ketaatan mereka dalam segala keadaan. Coba lihat ayat 12. Buka lagi, saya bacakan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Apa Bapak Ibu? Ya, taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Keselamatan yang orang Kristen, anak-anak Tuhan dapatkan dari Allah itu bersifat dinamis. Dinamis. Karena Tuhan sudah sedang dan terus akan mengerjakan karya-karya penyelamatannya di dalam kita, maka respons kita adalah mempertanggungjawabkan itu. Wajib mewujudkan keselamatan itu dalam hidup taat, hidup setia kita juga dengan aktif dan dinamis. Nanti coba renungkan lagi, hubungkan 12 tadi, ayat 12 dan lanjut ayat ke-13. Tapi kita pegang yang pertama. Poin pertama. Ketaatan yang tidak terpaksa. Ketaatan yang enggak dipaksain. Ibu bapak, saudari-saudara yang kekasih, yuk mari hidup dengan ketaatan yang tidak terpaksa. Namun hiduplah taat dengan menikmati, taat dengan sukacita, sesulit apapun juga.
Coba lihat 14, ayat 14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut. Saya kasih tanda begini ya, mengerti ya. Dan tidak berbantah-bantahan. Tuh, ada orang yang taat, Bapak Ibu dan saudara-saudari, karena terpaksa. Ya, kelihatannya setia, tapi isi hidupnya itu sungut-sungut. Berbantah-bantahan. Katanya setia, katanya taat. Tapi kok begitu munculnya, wujudnya. Namun, marilah menjadi pribadi dan anggota keluarga-keluarga yang taat dengan sukacita dan gairah semangat yang besar. Seperti pantulan sosok-sosok tadi, tapi khususnya seperti refleksi firman Tuhan melalui Rasul Paulus. Orang Kristen tidak patut mentaati atau menaati Tuhan secara terpaksa. Sebab kasih karunia-Nya telah mengubah dan menerbitkan keinginan hidup yang baru dari dalam hati, pikiran, dan kehidupan kita. Khususnya di tengah pandemi, di dunia yang rasanya kian gelap sekarang ini. Orang-orang Kristen, jemaat-jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara, saya dan Anda, kita semua harus memiliki hidup yang bercahaya. Bukan yang begini tadi, tapi bercahaya. Lihat lagi ayat 15 nanti. Buah ketaatan dalam orang yang dilayani atau kemudian bisa melayani adalah bersumber sukacita dari Tuhan sebagai hamba Tuhan dan jemaat yang dilayani dan selalu siap melayani. Ayat 16 sampai 18 menekankan itu. Bersukacita, dilayani karena dilayani Tuhan terus, taat setia, kasih setianya, tapi juga keselamatan kasih setianya memampukan kita taat untuk melayani. Jemaat, keluarga-keluarga, tentang keselamatan itu tadi, sifatnya sungguh-sungguh kekal. Dan tidak hanya untuk diri sendiri, tapi bersama. Jadi begini, jemaat Filipi di konteks bacaan kita diperintahkan untuk melaksanakan, melakukan. Katergazomai, ya itu asli katanya. Katergazomai maksudnya tetap kerjakan. Merupakan bentuk dari continuous present, terus menerus, enggak berhenti. Mari terus taat, mari terus setia. Menjadi gereja yang menyelamatkan. Pegang kuat refleksi sabda Tuhan saat ini. Bahwa ketaatan itu adalah takut dan gentar yang penuh dengan sukacita di dalam kasih. Dan itu dilakukan dengan nyata. Merupakan ungkapan dan juga menyatakan keadaan pikiran yang penuh dengan kerendahan hati. Setiap hari Minggu dalam ibadah Minggu seperti hari ini, tetapi juga termasuk dan khususnya ibadah setiap hari. Tadi bukan sekedar tentang sosok Pak Kumbino sebetulnya, tapi juga ketaatan iman kepada Tuhan, pelayanan yang nyata dalam kesetiaan pelayanan Pak Kumbino. Kita tahu Bapak Ibu Saudara-saudara ada dan melayani dalam komisi IKA, Komisi Ikatan Kasih GKJ Nehemia, yang melayani kedukaan saat ada yang meninggal dunia
kekasih-kekasih anggota keluarga yang kembali kepada Tuhan untuk selama-lamanya. Komisi IKA, Bapak Ibu Saudara, misalnya ada Pak Kumbino, ada Bu Yekti, ada Pak Tri, ya, yang sangat setia juga, ada Ibu Samila, juga di lapangan yang selalu ketemu khususnya dengan kami, dan kita tahu, ya, Pak Muji misalnya, Pak Bagio, dan yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang juga mendukung langsung tidak langsung. Mereka menyatakan keteladanan, ketaatan, pelayanan di komisi dan di dalam dan dari komisi IKA GKJ Nehemia. Apalagi di durasi perjalanan 6-7 bulan sudah pandemi ini. Juga dari masa-masa yang lalu. Demikian setia, demikian taat. Terima kasih. Izinkan saya menggunakan refleksi saat ini. Matur nuwun Komisi IKA atas jerih lelah, atas ketaatan, kesetiaan pelayanan yang Ibu dan Bapak Komisi IKA lakukan. Luar biasa. Tuhan yang lebih luar biasa melalui Komisi IKA GKJ Nehemia. Khususnya di saat kedukaan demi kedukaan, di saat tangisan demi tangisan, dalam perjalanan hidup kebersamaan kita komunitas orang percaya, umat jemaat, tetapi juga kepada yang non-jemaat. Bahkan saya perlu sebutkan, bahkan Komisi IKA melayani bagi mereka yang non-Kristen sebaik-baiknya dilayani. Sekali lagi, terima kasih, terpuji nama Tuhan atas kebaikan, kesetiaan Komisi IKA sudah membantu menghibur dan meringankan kepedihan, kesedihan, dan membantu merengkuh kerapuhan dengan ketaatan pelayanan penuh dalam cinta kasih Tuhan dari dan dalam dan untuk semua jemaat oleh Komisi Ikatan Kasih GKJ Nehemia. Saat-saat yang paling bersedih ketika di lapangan mendampingi mereka, keluarga-keluarga yang ditinggal pergi untuk selama-lamanya, kekasih-kekasih hati dalam keluarga. Bagian kesetiaan ketaatan dibutuhkan demi adanya pemulihan, pemurnian dan kebaikan. Oleh karenanya ini yang kedua. Ini yang terakhir. Pegang poin refleksi yang terakhir. Ketaatan menderita demi kebaikan. Ibu, bapak, saudara-saudari, jemaat dan keluarga-keluarga. Mari mau taat adalah merupakan kesukacitaan besar bagi kita semua umat dan bahkan kita semua adalah pelayan-pelayan Tuhan. Ketika melihat bahwa mereka orang-orang yang boleh hidup dengan kita dan kita bersentuhan dan melayani langsung tidak langsung, bahwa tidak percuma untuk memberlakukan ketaatan dan tidak percuma bersusah-susah. Ada kebahagiaan, ada kelegaan, menjadi sukacita kita bersama pada cinta kasih dan di dalam kemuliaan cinta kasih Kristus. Menenangkan, membawa damai sejahtera, menjadi mahkota kebanggaan harum di hadapan Tuhan. Baik di konteks bacaan kita, baik bagi Rasul Paulus, baik bagi kita sekalian, Komisi IKA tadi, tapi seluruh jemaat dan Bapak Ibu siapapun Anda yang boleh mendengarkan khotbah di dalam online YouTube ini. Pada waktu kedatangannya, kalau nanti Tuhan datang kedua kali,
Jadi bukan kita, bukan Anda, bukan kemuliaan saya, sungguh, tapi kemuliaan bersama dan sukacita bersama. Kalau 1 Tesalonika 2, 19-20 mengatakan sukacita kami, kebahagiaan kami. Ini penulis yang sama bilang, Rasul Paulus. Dia tidak hanya berlomba dan bersusah-susah bagi dirinya sendiri, tapi mau menderita bersusah sepenuh hati bagi banyak orang. Dan bukankah Kristus teladan yang paling tertinggi untuk itu? Menderita demi kebaikan mereka. Ayat 17 itu. Menderita demi keselamatan kita. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, keluarga-keluarga Tuhan. Ya, walaupun sesulit apapun, mari menjadi rasul-rasul zaman now. Atau Paulus di era new normal sekarang ini. Setia berbahagia apabila kita menjunjung kehormatan kasih kemuliaan Kristus. Kita bisa sama-sama dibangun membangun umat, kehidupan, mewujudkan keselamatan manusia, kebahagiaan bagi banyak orang. Walaupun bagi Paulus di konteks bacaan Alkitab saat ini, dilakukan tidak hanya dengan membahayakan dirinya. Karena dia sampai di penjara. Dia mendapat hukuman yang berat. Dia bahkan menyerahkan nyawanya. Tapi Saulus yang menjadi Paulus itu berkata, di konteks kita tadi, rela menjadi persembahan di atas mezbah mereka. Mezbah jemaat. Mezbah kehidupan bersama. Untuk melayani iman kepada Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau Paulus saja merasa berharga, bersukacita, melayani jemaat dengan mencurahkan darahnya, dia siap untuk itu. Masakan kita menganggap terlalu berlebihan jika kita harus berjerih payah sedikit saja? Tidakkah layak bagi kita untuk berusaha mengingat Paulus sendiri, mengingat para pelayan-pelayan seperti Komisi IKA dan komisi-komisi yang lain, tim bebadan yang lain, mengingat orang tua kita, mengingat guru-guru dosen kita, mengingat orang-orang yang demikian mempersembahkan hidupnya, jam demi detik hidupnya, degup jantung hidupnya, mencurahkan hidupnya untuk betul-betul menjadi teladan ketaatan seperti ketaatan Paulus dan menjadi ketaatan kita semua. Bapak Ibu, mari kita jalani ketaatan demi ketaatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam urapan Roh Kudus, untuk demikian memeteraikan ajarannya dengan, kalau ayat 18 berkata, darahnya. Dan kamu juga harus bersukacita demikian. Luar biasa. Dan bersukacitalah dengan aku, katanya tadi. Allah mau supaya orang-orang Kristen yang baik, banyak dan semakin bersukacita. Barang siapa bergembira atas pelayanan kepada Tuhan yang baik kepada banyak orang, memiliki sangat banyak alasan untuk gembira, berbahagia, bersukacita dalam hidupnya. Selamat Ibu, Bapak, Saudara-saudari. Setiap hari, ya, mari hidup dengan taat yang tidak terpaksa. Sebaliknya,
Mari taat kepada Tuhan, juga kepada aturan pemerintah. Sekali lagi saya mau katakan, di PSBB yang kembali lagi lebih diperketat, ya, taatilah 3M, 4M, bahkan 5M, masih ingat? Protokol kesehatan di pandemi kita sekarang. Untuk kepentingan semua, juga diri kita dan keluarga kita. Taat mengingkari diri, bersedia menderita atas egoisme pribadi tiap kita, demi kebaikan bersama, kesehatan bersama, dan keselamatan bersama. Taat berkata-kata yang baik. Taat setia mengetik chat dan sharing yang baik dan membawa kebaikan bersama. Taatlah rajin melakukan studi Anda. Sekolahmu adik-adik, kuliahmu teman-teman remaja pemuda. Mari sekolah dan kuliah online dengan baik. Taat bekerja bagi Anda yang bekerja sebaik-baiknya di tengah pergumulan tantangan dunia kerja, juga bisnis yang kian berat sekarang ini. Setialah mengasihi pasanganmu. Taatlah menjadi teladan cinta kasih sayang kepada anak atau anak-anak kita, Bapak Ibu. Hormati dan taatilah orang tuamu. Firman Tuhan, masih ingat itu kan? Ya. Dan mari lakukan juga dengan taat, mengampuni, memaklumi, mencintai, mengasihi, berbagi, dan peduli dari hal-hal yang tampaknya kecil, tapi sangat detail, sederhana, namun besar maknanya. Mari, mau taat seperti jemaat di Filipi. Mari, memiliki semangat minimal seperti 3 tokoh wayang tadi. Masih ingat ya? Yang taat dan setia. Mari, bersemangat dan bersuka cita seperti ketaatan kesetiaan para pelayan-pelayan komisi-komisi. Salah satunya tadi Komisi IKA. Mari, penuh ketaatan seperti Paulus, bahkan mari taat seperti Tuhan Yesus Kristus. Selamat beribadah ketaatan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara dimohon berdiri. Pengakuan iman rasuli. Bersama dengan umat Tuhan di segala tempat dan dalam persaudaraan iman dengan umat Tuhan di segala abad, marilah kita meneguhkan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan,
mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari kita menaikkan doa syafaat yang dipimpin oleh salah satu anggota keluarga. Doa syafaat akan kita akhiri dengan doa Bapa kami yang kita ucapkan secara bersama-sama.
Inilah doa syafaat kami ya Tuhan, yang kami akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami di hadapan-Mu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, persembahan yang dikumpulkan oleh masing-masing keluarga mohon dimasukkan dalam amplop dan direkatkan untuk selanjutnya diserahkan ke gereja. Persembahan juga dapat ditransfer ke rekening GKJ Nehemiah di Bank Mandiri Cabang Pondok Indah. Nomor rekening 101 008 1049 106. Nama akun Gereja Kristen Jawa Nehemiah. Jika ada kesulitan dengan transfer, Bapak, Ibu, Saudara dapat menghubungi Majelis GKJ Nehemiah. Doa persembahan silahkan nanti dipimpin oleh salah satu anggota keluarga. Bapak, Ibu, Saudara, kami mohon berdiri. Nyanyian pengutusan. Umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari kita menyanyikan lagu pengutusan dari Kidung Keesaan 535, bait yang pertama dan yang kedua. Sedangkan bait yang ketiga akan kita nyanyikan setelah berkat Tuhan dilayankan. Tiap langkahku. Memimpinku
Umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menerima tugas perutusan kita sebagai pengikut Kristus yang mampu mewujudkan ibadah sebagai tanda dan karya pemeliharaan Allah dalam kehidupan kita setiap hari. Mampukanlah kami melakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Dia kini dan selamanya. Marilah kini kita terima berkat yang hanya dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ibadah telah selesai. Bapak, Ibu, Saudara silahkan duduk kembali dan mengambil waktu saat teduh. Majelis Gereja Kristen Jawa Nehemia mengucapkan selamat hari Minggu, walaupun kita belum bisa memulai ibadah di gereja. Tetapi mari kita tetap sukacita dan mematuhi protokol kesehatan dalam masa adaptasi kebiasaan baru ini. Mari tetap bersyukur, tetap beribadah keluarga di rumah masing-masing dan selalu menjaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sekarang virus corona menghantam kita dan semua manusia global dunia. Kamera, and action. Mengasihi kami berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur kepadamu di dalam pada saat ini kami telah melaksanakan segala persiapan untuk pelayanan ibadah pada hari ini tanggal 20 September 2020 bisa berjalan dengan lancar dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami mengucapkan syukur untuk itu semua ya Tuhan, dan kami mohon kiranya Engkau senantiasa memberkati, menyertai kami semua dalam persiapan yang harus kami persiapkan kemudian. Kiranya di dalam persiapan kami ini, jika ada kesalahan, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan kami mohon ampun. Berkatilah kami semua ya Tuhan. Jika sudah kami akan melanjutkan aktivitas kami, menyelamatkan tiap pribadi dan tiap keluarga kita, umat gerejanya selalu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.
Liturgos, panggilan beribadah, take 2, and action. Jemaat yang dikasih Tuhan, Salah. akan dipimpin oleh Sasa, satu anggota. Aduh, salah. termasuk menyampaikan permohonan dan mengharapkan belas kasihnya Cut. atas hidup Take 3, and action. Ibu bapak dan saudara yang sorry. Tuhan menghendaki agar kita mampu memikirkan kesetiaan iman kita, mencerminkan Action. Cut. yang membawa kelegaan pada umatnya. Temanya ibadah, temanya. Amin. Bungkus. Makasih.